Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Ayo kita doakan sebagaimana kebiasaan kita kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung, kita berdoa. Semoga seluruh saudara-saudara kita yang bersolawat atas channel ini, maka solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh viewer subscribe yang telah mendoakan kebaikan atasku dan keluarga. Semoga kebaikan doa kalian itu juga tercurahkan kepada kalian semua, baik yang senior maupun yang junior. Aku ucapkan terima kasih dan alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Untuk saudaraku yang kemarin petang mentransfer infak dakwah, sampai saat ini belum memberikan konfirmasi lewat WA. Jadi gimana ya? Kalau mauku itu begini loh, setiap yang memberikan infak dakwah ya melalui transfer itu mengkonfirmasi lewat WA ya. Kan ada WA itu di setiap awal dari video-video kajian kita. Artinya dengan demikian aku bisa berterima kasih secara khusus kepada saudaraku semuanya. Kalau lewat kajian seperti ini itu ya bisa, cuman kan itu secara umum. Jadi aku ingin berterima kasih secara khusus dan aku ingin mengucapkan terima kasih secara umum gitu maksudku. Lah kalau panjenengan semua atau saudara-saudaraku yang mentransfer infak dakwah terus tidak mengkonfirmasi lewat WA, aku tidak bisa mengucapkan terima kasih secara khusus, bisa aku secara umum gitu ya. Dan aku merasa gimana ya, karena aku itu sangat tidak suka ketika ada sosok yang tidak berterima kasih terhadap jasa-jasa orang gitu. Kita harus selalu mengingat jasa-jasa orang dan kita harus mengucapkannya sebagai wujud terima kasih kita kepada siapapun yang telah menolong kita gitu. Lah aku menjadi beban gitu loh. Waduh, gimana ini cara mau berterima kasihnya? Meskipun ya kita tahu ya dalam agama kita memang diajarkan dua pendekatan, tinggal mana yang mau diambil. Apakah pendekatan itu dipublish ya, itu dengan suatu harapan ya orang itu akan meniru akan mencontoh apa yang kita lakukan ya. Kita melakukan kebaikan agar kita menjadi contoh, agar orang lain itu juga mengikuti kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kita sebagai contoh ya, bukan meniru ya. Meniru dan mencontoh itu beda. Namun ada juga yang diperbolehkan siri, dia diam-diam. Ya, itu dengan satu maksud juga, artinya untuk menjaga hati. Ya, karena takut nanti riya. Karena kalau sampai riya itu hangus semua itu, semua amal-amal soleh kita ya. Jadi memang aku dan kita semua paham lah ya, ada dua pendekatan seperti itu. Tetapi ini permohonan dari aku ya, tolong untuk saudara-saudaraku yang transfer infak dakwah, tolong dong konfirmasi lewat WA supaya aku bisa berterima kasih. Aku merasa bersalah dan merasa kurang. Walaupun aku bisa mengucapkan terima kasih itu lewat kajian-kajian kita di awal kajian kita seperti ini, namun itu kan secara umum. Aku ingin yang secara khusus gitu ya. Tapi bagaimanapun itu keinginanku, artinya kalau memang para
viewer-viewerku semua ini, ya, subscribeku semua ini tetap ada yang memilih lewat silent, ya oke lah, aku tetap hormati itu, ya, karena itu juga diperbolehkan dan aku akan mengucapkannya dalam bingkai umum, ya, di setiap awal dari kajian-kajian kita ini. Begini, ini Selasa jadi aku puasa. Aku ndak ada minum ini, jadi agak pelan-pelan bicaranya supaya tidak keliru-keliru. Hari ini nanti sebentar lagi aku akan menemui tamuku dari Jakarta. Dia sahabat dakwahku di Facebook, ya. Jadi dakwah di dunia virtual itu juga harus kita menangkan, ya. Sahabat lama, beliau saudagar di Jakarta, ya. Sepertinya pakaian, ya. Pakaian, celana gitu-gitu bisnisnya. Dan beberapa waktu lalu sudah janjian pingin ketemu dan hari ini kami akan ketemu dan aku yang mendatanginya ke hotelnya, ya, karena beliaunya mau ke sini nggak boleh sama aku, ya. Begitu juga kemarin, jadi minggu ini aku kedatangan tamu dua. Yang satunya dari Tangerang, ya, dari Tangerang, ya. Dari Tangerang. Kebetulan beliaunya ada tugas kerja tapi di Lawang. Lawang Batu itu masih lumayan jauh. Seandainya beliaunya di Malangnya, maka aku akan datangi. Begitu juga beliaunya mau datang ke sini, aku bilang janganlah, ya, jangan. Maka untuk tamu, aku orangnya blak-blakan, ya. Untuk semua tamu-tamuku, ya, memang yang mau datang ke sini untuk sementara aku tidak boleh, mending kita ketemu di luar. Kalian adalah tamu-tamu agungku, sedangkan ruanganku tidak representatif untuk menerima tamu-tamu agungku. Sempit, tempat duduknya tidak representatif, hanya digelar gitu, buku berantakan, ya. Jadi lebih baik kita ketemu di luar karena aku belum bisa menjamu kalian secara terhormat lah, ya. Ya maklum lah, nanti kalau sudah ada rezeki punya rumah sendiri, punya studio, ya, ada tempat untuk ruang tamu, silahkan datang, ya. Ya bantu doa saja lah, ya. Untuk sementara jangan, mending aku yang ke sana gitu. Ya, jadi dua. Ini Mas ini dari Tangerang yang kemarin yang ke Lawang, dan yang ini yang mau ketemu sekarang nanti ini dari Jakarta karena putra beliau sekolah di kampus, ya. Di kampus salah satu universitas terkenal di kotaku Malang ini, ya. Jadi begitu, ya, kita saling terbuka saja gitu. Bukan aku nggak boleh didatangi, boleh-boleh saja. Ini yang menarik begini, ketika aku lupa untuk tamu yang dari Tangerang ini, ya. Siapa, Mas? Saya Mas RF, ya. Salah satu subscribe jenengan itu. Ini dia tulis ini. Ini yang membanggakan. Ini yang membanggakan aku ini. Ini yang tamu dari Tangerang, bukan yang nanti mau aku temui, bukan. Yang nanti mau aku temui dari Jakarta ini. Ini Le, bisa yang hijau, kau baca yang hijau. Yang hijau kau baca. Sudah, ya. Sudah. Ini viewer ini yang hijau kau baca itu. Ya. Ini aku bacakan, ya. Ini subscribe di screenshot dia ini, WA dia. Aku beberapa waktu lalu, udah lama ini. Siap tak tunggu kajian briliannya Gus dari sekian banyak channel YouTube yang membahas tentang agama dalam kurung Islam. Terutama hanya channel jenengan yang saya rasa cocok dengan yang saya pelajari juga. Matur suwun Gus atas responnya. Ya. Dan ada beberapa, ya bisa dibilang banyak lah. Cuman kan aku tidak selalu bisa menyampaikan berita itu kepada kalian karena kesibukan. Banyak berita-berita yang seperti ini. Aku bilang banyak karena nggak hanya satu atau dua saja. Ya, artinya lewat kajian-kajian ini mereka mendapatkan pencerahan. Di situ aku merasa bahagia. Makanya aku bilang kemarin, kalaupun secara
kuantitatif, kita lihat dari jumlah viewer, dan tentunya itu akan mempengaruhi jumlah iklan, dan itu akan mempengaruhi jumlah pendapatan ya, kontribusi dari YouTube itu sangat masih jauh lah dari harapan. Tapi secara kuantitatif itu begitu, namun secara kualitatif pendekatan itu, kalau kalian belajar bisnis atau belajar teknik, itu ada kuantitatif dan kualitatif. Secara kualitatif, secara kualitas kajian ini subhanallah banyak memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita ya, entah itu yang Islam maupun yang di luar Islam ya. Banyak. Seperti yang aku bilang, hadisnya Kanjeng Nabi, apabila seseorang mendapatkan hidayah, pencerahan ya, penjelasan lewat usahamu, maka engkau mendapatkan seperti apa-apa yang disinari matahari ya. Dan karena yang berbicara bukan yang ngomong ini ya, yang mendukung channel ini banyak, maka aku ingin bahwa apa-apa yang seperti disinari matahari itu tidak hanya Gus Beti, tapi itu juga terbagikan, tercurahkan untuk kalian semua yang mendukung channel dakwah ini, supaya kita bisa di surganya Allah bersama-sama, bukan hanya aku sendiri ya. Karena kalian juga punya andil atas tetap eksisnya channel ini ya. Aku berdoa ya Allah, berikan juga reward kepada semua keluarga kami dalam channel ini ya, karena mereka juga bersolawat atas channel dakwah ini. Oke. Ini harusnya udah ngopi lagi ini harusnya supaya ngomongnya lancar. Tapi karena puasa nggak bisa ngopi. Cuma nanti ini bingung aku. Ini nanti ketemu teman ini di hotel. Ya, apakah puasanya dibatalkan atau enggak? Yang jelas kan mesti ada minuman, ada makan, ada ngopi gitu. Ya, masih aku memilih mana yang aku lakukan gitu. Karena juga kan tamu harus dihormati ya. Berikutnya tajuk obrolan kita kali ini kita kasih judul apa ya? Aku belum tahu judulnya apa ya. Yang jelas tentang zakat dan tentang sodako ya. Jadi begini, tadi malam aku mendapat WA dan aku baru sempatnya baca itu ba'da sholat subuh dari viewer kita. Beliau seorang pengacara dan semoga sukses ya, selalu mengemban keadilan ya. Posisinya di Semarang, aslinya Jogja. Dan kiriman, aku bilang pitutur luhur lah ya, kiriman WA-nya itu sangat bagus dan itu bersesuaian dengan tajuk yang akan kita diskusikan di obrolan pagi ini, yaitu tajuk kita nanti judulnya apa aku masih belum bisa tentukan. Substansinya tentang sodakoh dan zakat. Kenapa demikian? Nah, nanti aku jelaskan ya. Aku mau membacakan untuk kalian dulu kiriman WA dari saudara kita dari Semarang ya. Bagus ini, bagus ya. Ada pesan yang mau disampaikan ya, dan itu bisa untuk menjadi bekal kehidupan kita semua ini. Jadi gini, judulnya dikasih tajuk prasangka ya. Prasangka, apa prasangka itu? Zon ya. Ceritanya begini. Seorang wanita tua datang kepada Nabi Daud alaihi salam dan mengadu. Jadi enak ya, dulu itu Nabi itu sekaligus kan pimpinan, mudah ditemui. Kalau sekarang kalian mau menemui pimpinan kalian, birokrasinya minta ampun. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu, bersahaja dengan sahabatnya, ya. Tidak sulit untuk ditemui. Ya. Aku ulangi. Seorang wanita tua datang kepada Nabi Daud alaihi salam dan mengadu. Wahai Nabi Allah, apakah Tuhanmu zalim atau adil? Berkata Daud alaihi salam, celaka engkau wahai wanita, Dia maha adil, tak ada yang menandinginya. Apa maksudmu berkata demikian? Wanita itu berkata,
Aku seorang janda dan memiliki 3 anak perempuan. Dan aku yang menafkahinya dengan menyulam. Menyulam itu membuat bordir ya, Pak, kain. Dengan menyulam benang di atas kain dan menjualnya ke pasar. Kemarin ketika aku sedang menyulam di kain warna merah dan hampir selesai, tiba-tiba datang seekor burung yang merebut kain berikut benangnya yang siap aku jual ke pasar. Maka aku bersedih karena tidak punya sesuatu yang bisa aku jual untuk aku belikan sesuatu bagi anak-anakku. Di tengah percakapan Nabi Daud dengan wanita itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Nabi Daud. Maka dipersilahkan masuk dan ternyata 10 orang saudagar kaya masing-masing membawa 100 dinar. Ya. Dan diberikan kepada Nabi Daud seraya berkata, "Ya Nabi Allah, berikanlah harta ini kepada yang berhak menerimanya." Jadi 100 saudagar masing-masing membawa 10 saudagar masing-masing membawa 100 dinar. Berarti ada berapa? 1000 dinar. Dan itu diamanahkan kepada Kanjeng Nabi Daud untuk membagikan kepada yang berhak. Ya, oke. Nabi Daud alaihissalam tidak langsung menerima harta tersebut, tapi malah bertanya, ya, apa yang menyebabkan kalian bawa harta ini kepadaku? Maka diceritakanlah oleh mereka, ya Nabi Allah, kami bersama sedang naik perahu. Kemudian datang angin kencang dan badai yang menggoncangkan perahu kami. Setelah reda ternyata perahu kami berlubang sehingga air laut masuk ke dalam perahu kami. Kami ketakutan dan bernazar kepada Allah. Nazar nggak usah aku jelaskan lah ya. Bernazar kepada Allah. Jika kami selamat dari karam, maka setiap kami akan bersedekah. Ingat, bersedekah. Ingat, bersedekah. 100 dinar. Tak lama setelah ikrar kami itu, datanglah, maksudnya berikrar nazar kepada Allah ya. Datanglah seekor burung membawa kain warna merah dengan sulaman yang indah, tapi belum selesai berikut benangnya. Kain tersebut dilemparkan kepada kami, maka segeralah kami ambil dan kami sumbatkan pada lubang di perahu kami, dan selamatlah kami dari karam yang akan menimpa perahu kami. Jika tidak sumbat oleh kain tersebut, ya, terimalah harta ini dan bagikan pada yang berhak. Bisa diikuti ya. Artinya kapal yang terombang-ambing tadi itu dengan ombak, dengan badai dan bocor, disumbat oleh kain yang dilemparkan atau dibawa oleh burung itu. Kainnya merah, ya, tenunan belum selesai, ada benang-benangnya, ya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam berpaling kepada wanita itu dan berkata, ini yang aku langsung merinding baca ini, ya. Apa kata Kanjeng Nabi Daud untuk menjelaskan kepada wanita yang tadi mengeluh karena kain tenunnya dibawa burung? Ya. Allah telah berdagang denganmu di daratan maupun di lautan. Janganlah berprasangka buruk kepadanya. Terimalah 100 dinar ini dan belanjakanlah untuk putri-putrimu. Ya. Bagaimana penjelasan? Ambilkan tisu Bapak deh.
Bagaimana penjelasan Kanjeng Nabi Daud? Ya, sangat menyentuh. Ya. Allah telah berdagang denganmu di daratan maupun di lautan. Janganlah berprasangka buruk kepadanya. Terimalah 1000 dinar ini dan belanjakanlah untuk putri-putrimu. Kisah ini terlepas. Ini namanya kalau dalam pantun. Ini bukan pantun ya, tapi sebuah bisa dikatakan dongeng ya. Dongeng itu tidak harus faktual, tapi ada nilai-nilai edukasi yang disampaikan di dalamnya. Ada sisipan. Itu bisa kita pelajari, tapi aku sulit menjelaskan, kalian nggak belajar sastra itu apa ya. Itu dalam puisi baru, dalam kesusastraan lama juga ada, dalam kesusastraan baru juga ada ya. Jadi terlepas apakah ini faktual atau ini tidak faktual, itu bukan soal, tetapi ada nilai-nilai humanis, nilai-nilai humanis yang disampaikan dalam cerita ini. Ya. Yaitu suatu pelajaran buat kita, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Sungguh Allah lebih menyayangi kita, lebih sayang dari orang tua yang menyayangi kita. Itu pesan yang mau disampaikan. Ya, aku ulangi lagi apa penjelasan Kanjeng Nabi Daud. Allah telah berdagang denganmu di daratan maupun di lautan. Janganlah berprasangka buruk kepadanya. Terimalah 1000 dinar ini dan belanjakanlah untuk putri-putrimu. Bayangkan, Allah ya telah berdagang dengan ibu ini tadi itu di daratan dan di lautan. Seharusnya dia akan menjual hasil tenunannya itu di pasar di daratan kan. Ini enggak. Lewat burung dibawa ke tengah laut, dilemparkan kepada saudagar kaya, 10 saudagar kaya yang sedang kebingungan kapalnya mau karam, digunakan untuk menyumbat sehingga dia selamat karena dia bernajar. Apabila ini selamat, mereka akan bersedekah 100 dinar dari 10 saudagar, maka semuanya ada 1000 dinar. Oke, ya. Alhamdulillah ada 2 keuntungan yang bisa kita dapatkan dari unggahan saudara kita yang dari Semarang ini ya, seorang pengacara beliaunya. Pertama, kita mendapatkan pesan, satu pelajaran buat kita, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Ya, tuh. Sungguh Allah lebih menyayangi kita, lebih sayang dari orang tua yang menyayangi kita. Tuh. Itu dari poin ceritanya, pesan yang mau disampaikan kepada kita sebagai pitutur luhur. Yang pertama. Yang kedua, aku akan menggunakan cerita ini untuk menjelaskan apa itu sodako, apa itu zakat. Ya. Dari cerita ini, kalau aku ambil sebuah pertanyaan dan kalian jawab, maka 10 saudagar itu membayarkan zakat atau membayarkan sodako. Coba. Kita kan sering bernajar. Misalkan kamu menemui kesulitan. Misalkan semoga tidak ya, ini sebagai contoh saja. Istrimu diperkirakan dokter karena alasan bla 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 bla, mungkin faktor usia ya, maka harus disesar dalam melahirkan, kan biasanya dunia medis kan begitu. Tapi ternyata kamu juga bingung, sesar ini kalau sekarang sesar enggaknya berapa? 15 juta ya. Dari mana duit 15 juta untuk bayar operasi sesar ini? Dalam kebingunganmu tuh kamu bermunajat, kamu bernajar kepada Gusti Allah. Ya Allah, Gusti kula ingkang Maha Agung, seandainya nanti istri saya itu melahirkan tanpa sesar dan lancar, maka aku akan bersedekah. Katakanlah bersedekah berapa? Mau 1000, mau 2000, mau 100.000, mau 1 juta. Aku akan bersedekah kepada
mereka yang memerlukannya. Bisa nggak dia ngomong, aku akan berzakat? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan dari aku tentang cerita ini, 10 saudagar itu bersedekah atau berzakat? Maka sesuai yang ditulis, dan ini benar, bersedekah, bukan berzakat. Karena apa? Ini banyak yang goblok-goblok ini. Membedakan zakat sama sodako aja nggak bisa. Ya. Zakat dan sodako itu beda. Makanya kalau lihat YouTube, itu lihat. Utamakan itu yang memberi pencerahan tentang keberagamaanmu. Kalaupun kamu gatelan, nggak bisa kalau nggak nonton yang bombastis itu. Ya sudah, nggak apa-apa kamu tonton. Tapi yang akademis itu juga kamu tonton, karena itulah nanti akan berbicara dari hidupmu sampai nanti engkau menutup mata dan sampai kehidupan berikutnya. Gak apa-apa, silakan saja kamu nonton video-video di YouTube yang bombastis itu. Tapi jangan lupa yang akademis itu juga kamu tonton. Kalau memang nggak bisa diomongin kan, ya nggak bisa, ya silakan saja. Tapi yang akademis ini juga ditonton. Karena itu justru yang nanti akan berbicara. Ya. Oke. Sekarang aku kan sering mengkritik surat At-Taubah, surat berapa itu? Ayat 60. Ya. Aku tidak setuju dengan terjemahan Depak. Ketika sudah jelas-jelas sodako kok diterjemahkan zakat. Terus ada yang menanggapi, maka aku beri tanggapan juga. Ya, kamu lihat itu ada di komentar kawin campur, ya, kawin campur. Ini yang memberi tanggapan adalah saudara kita dari Bondowoso, yang kemarin membelikan 2 holder. Terima kasih, semoga itu menjadi catatan langit amal soleh atasmu, ya. Jadi di sini bela-belaan saja, nggak ada ewo bekewo. Meskipun memberikan holder salah ya salah. Nggak membelikan holder terus salah dibiarin dianggap benar, itu nggak akademis itu. Ya. Wah, ini nanti dianu ya. Ini lemot lagi, Bapak mau buka, nggak bisa. Ya. Jadi intinya gini, dia akan mengatakan bahwa ya, ini sudah bisa ini. Sebentar. Kamu baca ya di komentarnya itu. Di komentarnya itu adalah di tahu campur, ya. Di kajian kita tentang kawin campur, ya. Kawin campur itu bukan tahu campur, ya. Ini gini katanya dia, kamu baca di situ. Selanjutnya dari awal lah ya, supaya fair dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas wejangannya dan pengalamannya. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita bersama supaya bisa lebih dekat bersama Al-Quran. Ketika dia tanya bagaimana aku belajar Al-Quran, dan aku sudah jelaskan. Selanjutnya di sini saya ingin mengajukan beberapa argumen tentang sodako yang diartikan oleh Kemenak dengan zakat pada surat At-Taubah ayat 60 yang selama ini sering disebut-sebut di beberapa video Gus Beti. Kata sodakoh yang pada surat At-Taubah menurut saya Kemenak memberikan terjemahan tafsiran, bukan hanya sekedar terjemahan lafziah. Ini sama halnya seperti pada surat Al-Baqarah 184 pada kalimat Arabiyun, aku nggak baca, kamu bisa baca sendiri. Di dalam kata Arabiyun aku nggak baca. Kemenak memberikan makna yang tidak mampu melaksanakannya. Sedangkan makna sebenarnya adalah yang mampu melaksanakannya. Mengapa Kemenak memberi arti yang tidak sesuai dengan ayat? Agar muslimin yang membaca Al-Quran dengan terjemahan secara langsung memahami apa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kamu itu tolol apa goblok?
Ya. Lihat kata-katanya. Ya. Mengapa Kemenak memberi arti yang tidak sesuai dengan ayat? Agar muslimin membaca Al-Quran dengan terjemahan secara langsung bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana muslimin bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran kalau terjemahannya saja sudah nggak sesuai dengan ayatnya? Kamu itu bikin resume. Ya, kamu dulu di pondok siapa yang ngajari fikih seperti ini? Ambil salah satu di situ. Ambil satu aja, apa itu namanya? Cenderamata dari pondok itu mana? Ambil satu. Ambil satu. Ini bukan dari pondok, ini dari kampus mana ini? Oh iya, ini dari pondok. Ya, pengantar. Ya, nih, ya. Aku dapat ini dari pondokmu, ya. Aku ada berapa ini? Ada 5, ada berapa? Wis kira-kira wae. Banyak gitu. Ada berapa? Ada 7. Itu belum yang lain-lain. Artinya aku punya hubungan baik dengan pondokmu. Aku nggak tahu. Apa benar pondokmu mengajarkan seperti ini? Oh, ngawur banget. Ya. Ngawur ini. Aku punya hubungan baik dengan pondokmu. Ya. Apakah bisa orang mengerti, ya, memahami Al-Quran sedangkan Al-Quran itu sudah diterjemahkan dengan arti yang tidak sesuai dengan ayatnya? Kamu itu yang pinter gitu loh. Ya. Makna sodako sangat luas. Iya, makna sodako sangat luas. Ya. Tapi keluasan makna sodako itu bukan berarti kamu bisa memasukkan zakat itu sama dengan sodako. Ketika kamu mau mengistimbat sebuah hukum, kamu memang harus tahu mana yang mujmal, mana yang khusus. Tapi kemusmalan dalam arti sodako bukan berarti terus kamu mau memasukkan zakat itu sama dengan sodako. Ngawur kamu. Jangan menerjemahkan teks-teks suci itu secara eisegese. Ngerti nggak kamu eksegese? Harus secara eksegese. Kita harus tunduk terhadap teks, bukan teks yang kita tundukkan menurut mau kita. Bisa bubar nanti. Ya, ngerti? Di sini banyak senyum itu sodako. Coba aku tanya, kamu pernah bayar zakat dengan senyum, pernah? Ayo, aku mau tahu. Coba kamu bayar zakat dengan senyum. Kalau katamu zakat itu sama dengan sodako. Kamu bayar zakat dengan senyum sana. Jadi hati-hati kalau mengistimbat hukum. Ini kita berbicara fikih. Aku tahu fikih itu akan terjadi banyak perdebatan, perbedaan. Tapi ini fatal. Makanya aku langsung jelaskan sama kamu tanpa basa-basi. Nggak bisa. Sodako dan zakat itu eksistensinya sendiri-sendiri, beda-beda. Tidak bisa zakat itu disamakan dengan sodako. Dan tidak bisa sodako disamakan dengan zakat. Maka ketika teks Quran yang mengatakan sodako, ya harus diterjemahkan sodako. Bagaimana bisa teksnya original sodako diterjemahkan zakat? Nggak bisa. Ya. Terus ini alasan kamu ya. Terus ini ya. Alasan dalam pemberian arti sodako dalam ayat tersebut dengan zakat adalah satu. Ini banyak ini alasanmu. Tapi satu aja aku mau jelaskan sama kamu. Gak mungkin semuanya aku tanggapi. Adanya kata di dalam ayat tersebut. Ini Arabiunnya ya. Apa ini kot nanti aku jelaskan ya. Yang artinya kewajiban. Tentu sudah maklum bagi umat Islam bahwasanya harta yang wajib dikeluarkan bagi muslim berupa zakat. Sedangkan infak sifatnya tidak wajib. Kamu ini bahas infak apa bahas sodako? Kok kamu larinya ke infak itu? Tapi oke lah ya. Kamu mengartikan ini aja salah. Ayat pertama,
Nih. Alasan pertama ini ya. Alasan pertama ya, kamu bilang begini. Alasan dalam pemberian arti sodako dalam ayat tersebut dengan zakat adalah satu. Ini yang pertama aja, nggak mungkin semuanya aku akan tanggapi. Adanya kata di dalam ayat tersebut yang artinya kewajiban. Kewajiban gundulmu apa? Ini kita buka ayatnya. Kalau hasil pendidikan seperti kamu itu memprihatinkan, ya, memprihatinkan. Kamu seharusnya cerdas, memberikan pencerahan kepada yang lain. Justru jangan dengan argumentasimu kamu bawa ke pemahaman yang salah. Nih ya, nih, ya. Aduh, kamu buka di anu. Aduh, sudah aku tutup ya. Ini agak lambat nih, bapaknya sulit kalau lambat. Nanti kamu benahi ya, ya. Gini aja. Kamu buka surat At-Taubah 60, ya. Di situ ada diksi yang kamu tilap. Faridotan itu kamu bilang diwajibkan, iya. Kamu itu belajar bahasa Arabiyun berapa tahun kok goblok? Lihat nih. Nih. Ya. Ini surat At-Taubah ayat 60. Ya. Sudah jelas. Ini yang kamu maksudkan ini. Faridotan ini. Apa artinya? Ini aku teks. Ini kata per kata ini. Ini saja kamu sudah mengartikan salah. Kamu artikan kewajiban. Faridotan itu ketetapan, bukan kewajiban. Sudah ditetapkan supaya mereka memberikan sodako, bukan diwajibkan. Nih lihat ini, baca, lihat ini lagi, ketetapan, ya. Lihat ini supaya kamu lebih jelas, ya. Nih surat At-Taubah, ya, ayatnya 60, ya. Kita lihat ke sini, tarik ke sini, ya. Lihat ini yang kamu permasalahkan. Ini yang kamu argumentasikan sehingga kamu membenarkan ketika sodako itu diterjemahkan menjadi zakat. Ini. Lihat ini apa artinya fari apa gile? Hah? Faridotan ini apa artinya ini? Kewajiban. Faridotan itu ketetapan. Ngerti? Kalau kamu mau tahu kewajiban tuh di sini. Di surat An-Nisa 103. Sungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang soleh. Kita lihat di sini kewajiban kitaban. Nih. Ngerti kamu? Nih. Kitaban. Ya, nih dari surat An-Nisa 103. Kita komparasi ini tadi surat At-Taubah 60. Jadi dalam mengartikan faridotan aja kamu sudah keliru. Bagaimana kesimpulan yang kamu tarik tentang zakat? Aduh, sorry. Dan sodako tidak keliru. Gitu loh. Dari situ aja keliru sudah kamu. Aku nggak perlu membaca yang lain. Ini juga untuk teman-teman lain, ya, hati-hati. Ketika mau bayar zakat fitrah, itu tidak boleh setelah sholat id. Jadi kalau kamu misalkan karena ketiduran, karena capek, kamu belum sempat malamnya bayar zakat fitrah, kamu harus cari di mana masjid yang belum sholat id. Karena setelah sholat id, kamu bayar zakat fitrah itu tidak boleh. Kalaupun kamu tetap bayar, itu jatuhnya sodako. Ngerti? Dan zakat itu ada nisabnya, ada hitungannya. Baik itu hitungan jumlah, nilai, baik itu hitungan waktu, kapan. Sekarang kita bisa bersodako, bisa. Sekarang kita bisa bayar zakat fitrah. Ya diketawain monyet kamu sekarang bayar zakat fitrah. Ya. Jadi beda.
beda sayangku ya. Zakat itu beda, sodako itu beda. Nanti itu kalau kita masuk dalam pemerintahan Islam seperti yang dilaksanakan Kanjeng Nabi ya, daulah di Madinah sana dalam kekuasaan Islam itu nanti posnya sendiri-sendiri. Maka dia dipisah, nggak boleh dicampur. Bayar apa? Zakat. Oh ini. Bayar sodako mana? Oh ini. Nanti penggunaannya sendiri-sendiri. Gitu loh. Nggak boleh diawur. Sebetulnya kamu harus hati-hati ketika kamu membaca tentang mujmal dan tentang khusus ketika mau mengistimbat. Yang mujmal itu sebetulnya adalah infak. Infak itu membelanjakan di jalan Allah. Apa saja? Ya kalau infak itu bisa sodako, bisa zakat. Karena sodako dan zakat sama-sama membelanjakan di jalan Allah. Gitu loh. Makanya kan aku tulis itu di awal kajian kita infak dakwah. Karena dia lebih universal. Gitu loh ya. Jadi sodako itu tidak ada hitung-hitungannya baik waktu maupun tempat. Baik waktu maupun besarannya. Tapi kalau zakat itu ada hitungannya sampai ada yang 2,5%. Nanti zakat barang tambang itu juga beda. Zakat misalkan hati-hati yang punya usaha sarang burung walet itu zakatnya bagaimana itu tanyakan pada ahlinya. Itu beda karena apa? You hanya bangun gedung, burungnya datang kasih ludah sama you ngorok, besok burungnya sudah terbang lagi ditinggalin ludah, ludahnya kamu jual harganya miliaran. Itu beda lagi itu zakatnya. Kamu hanya bangun gedung nggak susah payah macam-macam. Ya kalau nggak Allah kirimkan burung ke sana kan dari mana kamu dapat liurnya itu walet? Beda dihitung. Kalau sodako itu nggak dihitung. Berapa yang kamu bisa berikan, berikan. Kapan kamu bisa berikan, berikan. Kalau zakat nggak bisa main-main seperti itu. Ya, ini loh. Ya, goblok kayak gitu. Nampak situ deh. Ya. Nampak sini. Ini infak. Karena apa? Dia universal. Ya, ini infak. Ini nanti ada, kita sudah bicarakan ini ya. Kita ambil yang sedang kita diskusikan lah ya. Ya. Di apa itu? Ini nanti ada zakat. Ini ada sodako. Begini skemanya. Ya. Nanti ada lagi misalkan wakop. Itu juga bisa infak. Ya, macam-macam ada berapa kemarin sudah kita jelaskan. Tapi kita fokus ke sinilah. Ini zakat, ini sodako. Sama-sama disebut infak. Mujmalnya di sini. Ini sudah khususia dia. Ini sudah khususia. Nah, nanti ini juga khususia tapi ada musmalnya. Apa? Dibagi lagi banyak. Senyum. Ya. Terus ada yang di jalan itu mengganggu keselamatan orang disingkirkan, membersihkan jalan dan tetek bengek. Tapi meskipun ini universal, tidak tentu bisa ini langsung kamu tarik ke sini. Orang ini berdiri sendiri kok. Ini punya eksistensi sendiri. Dia tidak mau disamakan dengan zakat. Gitu loh. Jangan kamu berargumentasi, oh zakat itu banyak artinya polisemi. Terus kamu tarik ke sini. Itu argumentasi dari mana kamu itu? Ya. Jelas di sini. Jadi nggak bisa. Kamu bayar senyum untuk sodakomu boleh, tapi bayar senyum untuk zakatmu enggak. Nggak ono ceritane gitu loh. Ya. Kau itu lebih enak lagi supaya jelas. Nanti kamu lihat Quran surat Mujadilah. Surat 8, 12 sampai 3. 13 maksudnya. Bandingkan dengan surat At-Taubah ini Bapak diktekan yang ini ya. Yang ini supaya jelas kamu.
Jadi kalau benar ya kita bilang benar, salah ya kita bilang salah gitu. Jangan benar dibilang salah, salah dibilang benar, atau sebaliknya itu kan tidak boleh. Salah ya salah, benar ya benar. Surat apa itu, Le? Kamu lihat nanti di sini Quran surat di mana nampak? Sini. Sini nampak. Ini Quran surat Mujadilah, ya, surat berapa? 18. Ya, 18 ya. Ini ayatnya berapa? Ayat 12 ya. Enggak apa-apa gini. Quran surat oke, biar ringkas gini. 12 dan 13. Ya. Nanti kamu bandingkan dengan Quran surat At-Taubah. Ya. At-Taubah surat 9 itu ayatnya berapa? 60 dan 103. Oh, 58, sorry. Ini 58 ya. Nih. Supaya kamu ngerti. Jangan kamu menginformasikan yang salah dan itu dianggap kebenaran oleh publik, bisa amburadul. Ya, kamu perhatikan di sini ya. Di sini kamu perhatikan ya. Untuk yang di sini, ini nampak di sini nih. Ini benar ini. Terjemahannya benar yang di sini depak. Yang di sini bermasalah depak. Gitu loh. Di sini dia kata sodako ya. Di sini nih ya. Ini sodako diterjemahkan zakat. Ini bermasalah. Sedangkan di sini sudah tepat. Nampak sini, Le? Kalau di sini nampak di sini zakat, tetap ini aku mau zakat. Gitu loh. Ini namanya exegese. Ini namanya exegese. Dia tunduk terhadap teks. Kalau ini enggak teks yang dia tundukkan. Kalau kita ngaji di sekolah Alkitab seperti itu. Ini namanya exegese, ini exegese. Dan gini kata kamu benar. Memberikan terjemahan yang itu tidak sesuai dengan teks Al-Quran supaya dipahami secara benar. Gimana? Benar dari Hongkong. Coba kamu baca ini. Ini depak benar di sini. Di sini depak salah. Dulu. Ya. Supaya jelas. Tadi sudah aku jelas. Kitaban itu yang menetapkan. Bukan apa tadi? Fadotan atau apa tadi. Ya. Jadi dari sini kamu tahu apa itu zakat, apa itu sodako, ya, sehingga tidak memberikan penjelasan-penjelasan yang ternyata keliru. Oke, udah berapa lama, Le? Apalagi yang perlu aku jelaskan? Kadang-kadang aku sudah selesai masih ada yang belum aku catin. Catatan apa ini? Ya. Hukumnya aja, hukum. Rukun Islam itu zakat itu yang keberapa, Le? 4. Bisa nggak aku ganti rukun Islam yang keempat itu sodakoh gitu, coba? Ayo cangkemmu ngomong. Bisa nggak? Kita lihat ada rukun Islam itu kan ya. Yang keempat itu sodako gitu. Bisa nggak? Jadi dari hukum aja sudah beda. Kalau hukumnya saja sudah beda, itu sudah nggak perlu dibahas ke sana sebetulnya. Kalaupun dibahas ke sana, itu hanya menambah penjelasan saja. Kalau kita, seperti aku, kalau misalkan mahasiswa aku itu ujian statistik, aku nggak perlu lihat sampai bawah. Aku lihat atas, kerangka dia berpikir itu benar. Oh ini statistik ini menggunakan kurva normal. Oh ini kurva nggak normal. Itu aku sudah ngerti. Kalau dia sudah salah atas, aku nggak perlu sampai bawah. Tinggal silang gini aja. Tapi kalau atasnya itu sudah benar, kerangka berpikirnya itu biasanya ke bawahnya juga benar. Seperti ini, kalau kita mau istimbat antara zakat dan sedekah, pertama kita lihat hukum. Hukumnya sudah beda. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Dari situ saja sudah nggak perlu kita informasi lain.
bahwa itu beda antara zakat dan sodako karena hukumnya beda. Belum lagi nanti nisab. Zakat ada nisab, sodako tidak ada nisab. Belum lagi nanti waktunya. Banyak gitu loh. Jadi heran aku, kamu kok masih belum paham tentang zakat dan sodako. Ya. Bukan aku tidak menghargai perbedaan karena di dalam fikih itu ada perbedaan. Tapi kalau apa yang kamu sampaikan itu menurutku ya salah. Nggak begitu. Ya kalau kamu mau tetap gitu ya silahkan. Ya. Itu dari aku. Jadi supaya jelas ya. Supaya jelas. Zakat dan sodako itu beda. Dari mana aturan main yang harus digunakan juga beda-beda. Ya. Aku mungkin terlalu belak-belakan, iya memang aku belak-belakan. Supaya nandes gitu ya. Sehingga kerangka berpikir itu tercucikan, brainwash. Mulai saat ini ngerti zakat itu ya zakat, sodako ya sodako. Tidak sama. Karena kita tidak pernah membayar zakat dengan senyum. Karena tidak pernah selamanya senyum itu dianggap zakat. Kecuali senyum itu dianggap sodako, itu ada. Maka bayar aja sodakomu dengan senyum. Dengan siapa? Tetanggamu, kayak kerabatmu, kayak istrimu, anakmu, siapa saja. Oke? Tadi secara head to head, ayat per ayat sudah aku jelaskan. Apa itu ditetapkan, apa itu diwajibkan. Ya, sudah aku jelaskan. Itu bagi yang kurang jelas bisa menukilnya seperti yang aku jelaskan tadi, ya. Jadi beda. Kalau dari itu aja kamu sudah keliru, ya. Bagaimana kesananya enggak keliru gitu loh, ya. Aku tadi kaget loh kalau sampai nggak tahu apa bedanya kitaban. Apa bedanya kitaban dengan apa tadi, ya. Dengan paridotan saya nggak tahu. Kitaban dan paridotan itu berbeda. Paridotan itu ditetapkan. Kitaban itu diwajibkan. Sebetulnya kitaban itu artinya dikitabkan. Itu menunjukkan kewajiban. Diwajibkan. Nah, kalau di sini aja kamu sudah keliru. Ngapain aku membahas lebih banyak uraianmu yang sebanyak itu. Itu dari aku. Semoga bermanfaat. Dan berikutnya ya. Jangan takut miskin apabila engkau berinfak di jalan Allah. Seperti apa yang telah aku sampaikan dalam pitutur luhur dari tadi ya, tentang seorang ibu yang pekerjaannya menyulam ya atau membordir kain ya. Akhirnya dibalas Allah 1.000 dinar ya. Yang belum tentu kalau kainnya itu dijual ke pasar itu bernilai 1.000 dinar. Belum tentu. Ya. Oke. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena Kanjeng Nabi Ibrahim mengatakan dalam Al-Quran, hanya orang kafirlah yang putus asa dari rahmat Allah. Meskipun ini sulit untuk dilakukan, ya seperti aku sendiri dalam kehidupan seperti ini, sulit. Tapi setidaknya kita tetap mau belajar dan belajar agar kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya, itu ini bukan akhir pekan tapi libur ya. Kalau Anda sedang berlibur, aku tetap memesankan kalau sudah waktunya sholat, masuklah ke langgar, ke masjid atau ke musola, sholat dahulu. Setelah itu silahkan dilanjutkan perjalanannya. Kalau pada waktu makan, ajak pembantumu. Astagfirullahaladzim, maafkan aku. Ajak apa boleh? ART-mu, ya. Asisten rumah tanggamu untuk makan bersama, menu yang sama di atas meja yang sama. Ya, itu dari aku. Sampai ketemu lagi esok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.